Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afrianti dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kelas 5A. Di sini saya mendapatkan tugas, lebih tepatnya diberikan tugas dari seorang dosen tentang mata kuliah metode penelitian BKI yang diampu oleh dosen saya bernama Afriansyah MSI. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya bertemu dengan masalah yang akan saya jelaskan ke depannya. Yang awalnya saya menemukan seseorang ini melalui sosial media sejak setahun belakangan ini. Nah, karena saya terobsesi dengan kopi, kebetulan seseorang yang saya kenal ini dia begitu banyak, begitu tahu dan lebih dalam mengenal tentang kopi tersebut. Nah, seseorang ini sangat akrab sekali dengan kopi, maka itulah tujuan utama saya ingin berteman dengan dia pertama kali. Nah, tapi karena waktu dan tempat belum memberikan kami izin untuk main bersama atau nongkrong. Sebenarnya ingin sih kami kayak cerita-cerita kopi kayak gitu. Nah, itu niat awal, niat dan tujuan utama saya. Tapi karena di situ saya orangnya kepoan, dan karena memang di situ kayaknya ada sesuatu yang membuat rasa penasaran saya ini ingin tahu lebih dalam tentang dia ini. Sebelumnya saya sempat bertemu dengan dia beberapa kali, bukan untuk nongkrong, tapi untuk membeli barang dia atau dia membeli barang saya. Nah, disitulah saya kepo tentang kehidupannya. Entah itu rasa ingin tahu, hanya rasa ingin tahu, atau saya memang benar-benar ingin tahu lebih dalam tentang dia, karena memang ada sedikit rasa keganjalan yang saya lihat dari dia, dari saya bertemu dengan dia, dari cara dia bersosial media, dari cara dia berteman. Nah, itu saya sangat penasaran sekali. Nah, disitulah timbul rasa penasaran saya yang lebih dalam. Ada beberapa hal yang membuat saya ingin mengetahui lebih dalam tentang dia, yaitu pertama, tapi ini masih awalnya masih negative thinking sih, karena memang saya orangnya nggak boleh negative thinking, harus dicari tahu dulu. Nah, yang pertama saya mikir, kok teman dia sedikit ya, kok dia jarang sih main sama keluarganya, kok dia merasa cantik sih, kok ngerasa kayak gini, kok dia selalu ngerasa baik kayak gitu kan, ya namanya di sosial media. Nah, dan juga sewaktu saya bertemu dengan dia juga seperti itu, memperlakukan dirinya sebagai seseorang yang benar-benar merasa cantik, merasa baik setelah menolong seseorang. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya sempat bertemu dengan dia secara tidak sengaja dan secara dadakan, yaitu di tempat kerjanya. Dia kan juga kerja tuh. Nah, jadi disitulah saya duduk. Memang sih kami udah terlihat sangat akrab karena sering berkomunikasi lewat sosial media, yaitu Instagram atau WhatsApp. Nah, di pertemuan yang beberapa minggu yang lalu, dia bercerita kepada saya, dia cerita dengan saya, tahu nggak sih kalau aku tuh kayak gini. Sebelum dia dalam bercerita tentang diri dia, saya langsung menyanggah, kamu seorang anak yang dari Brokalem. Itu benar, yang pertama. Dan seperti yang saya bicarakan tadi, kok kamu ngerasa cantik sih, kok dia jarang punya teman sih, kok dia jarang. Nah, terjawablah, saya nanya nih, kok kamu jarang sih main sama teman atau kemana, jarang banget ya, kok kayaknya kalau misalnya ngopi sendirian aja, paling temennya 1-2 aja. Terus yang ketiga, jarang main sama orang tua, yang saya lihat paling cuma 1. Nah, dan saya juga langsung nyoplos ke dia, kamu orangnya so cantik banget sih. Nah, di situ dia langsung membuka pembicaraan dan dia langsung menceritakan apa saja yang dialami di rumahnya tanpa sepengetahuan saya dan tanpa sepengetahuan orang sekitarnya, terutama orang tuanya pun tidak mengetahui apa yang telah dia lakukan ketika dia berada di dalam kamar. Yang pertama, ketika dia ada masalah, dia benar-benar nggak sadar dengan apa yang sedang ia lakukan. Seperti misalnya, dia suka mukulin kepalanya sendiri, intinya suka menyiksa diri dia sendiri loh, gitu. Nah, ketika dia melakukan hal itu, dia merasa senang dan merasa bangga, karena dia nggak sadar. Beberapa saat kemudian, dia sadar, karena dia telah melakukan penyiksaan terhadap diri dia sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia telah menolong seseorang, dia itu sangat merasa diri dia paling baik dan paling sempurna di mata orang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika dia
berada di lingkungan luar atau ketika dia berada di sekitar banyak orang, dia merasa diri dia paling cantik. Itu memang kerasa banget kalau memang orang-orang yang kenal lebih dekat dengan dia memang kerasa banget. Aku yakin pasti orang-orang terdekatnya juga berpikir sama kayak aku. Nah, itu faktor-faktor yang telah aku dapat dan memang aku teliti secara sendiri dan aku tanya sama orang sekitar dia yang mengetahui hal tersebut, terutama pacarnya ataupun temannya. Nah, disitulah. Dan alasan apa sih, kenapa sih aku mau ngangkat masalah tersebut? Yang pertama, aku ingin sedikit memberikan rasa tenang kepada teman aku ini, agar hidup dia ke depan itu lebih baik dan agar diri dia nggak tersiksa lebih 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 banyak lagi gitu loh, nggak lebih nggak terlalu sakit buat kedepannya. Nah, yang kedua, aku ingin kehidupan dia sama seperti kehidupan orang-orang yang normal. Kayak misalnya kalau ada masalah ya diselesaikan, kalau ada masalah ya dibicarakan. Nah, yang ketiga, aku mau dia masa depannya lebih terbuka terhadap orang tua ataupun terhadap teman-temannya. Yang keempat, ini lebih penting, yaitu untuk diri aku sendiri sebagai contoh, bagaimana cara aku menyikapi ketika aku ada masalah dan bagaimana cara aku menanggapi ketika aku udah merasa lelah dengan hidup ini gitu. Nah, itulah alasan. Oh, maaf. Nah, terus juga di lain sisi aku punya 3 pertanyaan yang akan dijadikan penelitian untuk aku ke depannya. Faktor yang lebih mempengaruhi kenapa sih seseorang ini bisa seperti itu, seperti kayak terlalu mentalnya memang terlalu terganggu gitu. Faktor-faktor yang memang mempengaruhi, entah itu keluarga, entah itu lingkungan, entah itu cara berteman. Nah, itu. Yang kedua yaitu apa sih pengaruh yang akan terjadi jika saya ataupun orang terdekatnya hanya mendiamkan dan tidak melakukan apapun dengan dia tanda kutip bunga tadi. Nah, yang ketiga, apa sih dampak yang akan terjadi dengan kondisi kelangsungan hidupnya di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, itulah gambaran-gambaran yang akan tugas yang akan saya lakukan untuk kedepannya, dan mungkin kurang lebihnya saya masih belajar dalam pelajaran ini, dalam meneliti masalah orang juga, dan itu pasti akan saya jadikan pengalaman hidup dan contoh hidup, baik itu positif ataupun negatif. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.